Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Untuk capaian pembelajaran kita kali ini, peserta didik mampu menganalisis kebudayaan masyarakat Mekah dan Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah dan Madinah, peristiwa hijrah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, substansi piagam Madinah, Mishaq al-Madinah, dan faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah sebagai inspirasi dalam menerapkan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan masa kini dan masa depan. Tujuan pembelajaran kita kali ini menganalisis substansi piagam Madinah, Mishaq al-Madinah sebagai bentuk penanaman sikap hidup rukun dan saling menghargai antar umat beragama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesulitan di Mekah saat menyebarkan Islam. Tetapi setelah hijrah ke Madinah, Islam berkembang pesat. Philip Kahiti, sejarawan orientalis, mengatakan bahwa di Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil membangun sebuah negara dengan pemimpin wilayah, undang-undang, rakyat, dan kedaulatan. Pembahasan kita kali ini yang pertama, piagam Madinah, Mishaq al-Madinah. Mishaq Madinah, piagam Madinah yang dibuat kurang dari 2 tahun setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah, menandai konsolidasi dan negosiasi yang berhasil dengan berbagai kelompok kepentingan di kota tersebut. Piagam ini dianggap sebagai konstitusi tertua dalam sejarah. Naskah piagam Madinah terdiri dari 47 pasal yang dibuat dalam 2 waktu yang berbeda. Pertama, kesepakatan yang terjadi sebelum berlangsungnya Perang Badar dan berisi 24 pasal yang membicarakan tentang hubungan antara umat Islam dengan umat-umat lainnya, termasuk dengan kaum Yahudi. Kedua, kesepakatan yang terjadi setelah berlangsungnya Perang Badar dan berisi 23 pasal yang memuat tentang hubungan antara umat Islam. Inti dari piagam Madinah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kaum Yahudi dan Muslim wajib berpartisipasi dalam peperangan. Yang kedua, kaum Yahudi dan Bani Auf diperlakukan setara dengan kaum Muslim. Yang tiga, kaum Yahudi dapat menjalankan agama mereka sendiri dan begitu pula dengan kaum Muslimin. Yang keempat, semua suku Yahudi di Madinah diperlakukan sama dengan Bani Auf. Yang kelima, kaum Yahudi dan Muslim harus saling mendukung dalam perang atau konflik. Yang keenam, kaum Yahudi dan Muslim harus berbuat kebaikan satu sama lain dan melaporkan ketidakadilan. Yang ketujuh, kota Madinah akan dipertahankan bersama dari serangan musuh. Yang terakhir, keselamatan seluruh penduduk Madinah dijamin, kecuali bagi yang lainnya. Terus, 2. Respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Selama berdakwah, Rasulullah SAW tidak pernah memaksa atau memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Dakwahnya terbatas pada menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada orang-orang. 2 tahun setelah tiba di Madinah, wahyu turun yang memperbolehkan perang sebagai bentuk pertahanan, seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan pelaksanaannya melalui firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi,
Ini surat Al-Hajj yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami'u wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansuranna Allahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz, yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sekarang untuk pengertian di surat Al-Baqarah yang berbunyi wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, yang artinya dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Baqarah ayat 90. Beberapa peristiwa penting selama masa ini termasuk yang pertama, Perang Badar, kemenangan pertama umat Islam di lembah Badar. Yang kedua, Perang Uhud, kekalahan dalam Perang Badar, tetapi Rasulullah tetap yakin dengan Allah, menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau Hamzah bin Abi Thalib meninggal di perang Uhud. Terus perang Ahzab, pertahanan melalui penggalian parit, mukjizat makanan berlimpah, dan kemenangan akhir melawan musuh yang mengepung. Selanjutnya perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin merindukan ibadah haji karena berangkat ke Mekah dalam jumlah 1000 orang dengan niat ihram dan membawa ternak untuk disembelih di Mina. Mereka juga membawa pedang untuk keamanan. Ketika sampai di Hudaybiyah, Rasulullah SAW mengirim Utsman bin Affan untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka kepada Quraisy. Utsman ditahan dan beredar kabar bahwa dia dibunuh, padahal itu tidak benar. Setelah penjelasan Utsman, Suhail bin Amr utusan Quraisy datang dan akhirnya tercapai kesepakatan yang dikenal sebagai perjanjian Hudaybiyah yang berisi umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah umroh tahun itu, tapi baru tahun depan boleh dengan batasan tidak lebih dari 3 hari di Mekah. Terus perdamaian selama 10 tahun, tidak ada serangan dari kedua belah pihak. Terus kaum muslimin yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus dikembalikan. Selanjutnya suku Quraisy lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah di Madinah atau mengikuti Quraisy di Mekah. Selanjutnya ibadah umroh tahun itu ditunda hingga tahun depan.
Nah, itu saja untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bapak cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.